Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel belajar terjemah arti Al-Quran berkata. Pada kesempatan kali ini kami akan menerjemahkan atau mengartikan perkata surat An-Nazi'at, yaitu surat ke-79 yang terdiri dari 46 ayat. Sebelum mengawali belajar terjemah atau arti Al-Quran berkata ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Langsung kita masuk ke surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Wan-nazi'ati gharqa. Wa artinya dan an-nazi'at. Di sini wan-nazi'ati satu rangkaian kata yang maknanya wa di sini adalah sumpah, yaitu wan-nazi'at, demi yang mencabut, gharqa dengan keras. Ayat yang kedua, wan-nasyitati nashta. Wan-nasyitati, dan yang mencabut, nashta, perlahan-lahan. Jadi ayat yang pertama adalah wan-nazi'ati gharqa, demi yang mencabut, gharqa dengan keras. Kemudian ayat yang kedua, wan-nasyitati nashta, dan yang mencabut dengan perlahan-lahan. Dilanjutkan ayat ketiga, was-sabihati sabha. Wa artinya dan, sabbihat yang turun, sabha dengan cepat. Was-sabiqati sabqa, maka yang mendahului dan yang mendahului, sabqan dengan cepat. Ayat yang kelima, fal mudabbirati amra, dan yang fal mudabbir, dan yang mengatur, al-amro, segala urusan. Yauma tarjufur rajifah, yauma, hari, tarjufu, bergoncang, ar-rajifah, goncangan. Yauma tarjufu rajifah, yauma, hari, bergoncang, goncangan. Kemudian ayat yang ke-7, tatsba'uha ar-radifah. Tatsba'uha, mengikutinya, ar-radifah, yang mengiringi. Jadi arti dari ayat ke-7 adalah yang mengikutinya dan yang mengiringi. Maksudnya adalah tiupan pertama, kemudian diikuti oleh tiupan kedua atau berikutnya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-8. Qulubu yawma idin wajifah. Qulubu, hati-hati, yawma idin, pada hari itu, wajifah, berdebar-debar. Jadi maksudnya setiap hati atau qulub, hati-hati pada hari itu, wajifah, berdebar-debar. Absaruha khasyi'ah. Absaruha, pandangannya, basara, pandangan, jadi absaruha, pandangan ha menunjuk padanya. Jadi maksudnya setiap yang mempunyai hati, khasyi'ah, tertunduk. Kemudian ayat yang ke-10, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, berkata mereka, a inna, apa sungguh kami, lamarduduna, pasti akan dikembalikan, fi, dalam al-hafirah, keadaan semula. Jadi
setiap orang pada hari itu berkata, apakah sesungguhnya kami akan dikembalikan pada keadaan semula? Dilanjutkan ke ayat yang ke-11. Aidza kunna idzaman nakhirah. Aidza, apakah apabila kunna, kami adalah idzoma, telah menjadi tulang, nakhirah, yang hancur. Jadi arti dari ayat ke-11 ini adalah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang-tulang yang hancur? Kemudian ayat yang ke-12, qalu tilka idzan karratun khashirah. Qalu, mereka berkata, tilka itu idza, jika demikian, karratun, pengembalian, khasirah, kerugian. Jadi arti dari ayat ke-12 adalah mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Kemudian ayat yang ke-13, fa innama hiya zajratu wahidah. Fa innama, maka sungguh hanyalah, ia zajratu, teriakan, wahidah, satu kali. Jadi arti dari ayat ke-13 ini adalah, maka pengembalian itu hanya dengan sekali teriakan atau sekali tiupan saja. Kemudian ayat yang ke-14, fa'idha hum bisahirah. Fa'idha, maka tiba-tiba, hum, mereka, bisahirah, hidup kembali di bumi. Kemudian ayat yang ke-15, hal ataka hadithu Musa. Hal, apakah, ataka, telah datang kepadamu. Jadi ata, datangkah kepadamu, hadithu, cerita Musa, Nabi Musa. Kemudian ayat yang ke-16, idza nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala nada, menyerunya atau memanggilnya, Rabbuhu, Rabbu Tuhanhu kamu, atau nya, bil wadi, bi artinya dengan, wadi dengan, bil wadi artinya, bil wadi, di lembah, al muqaddasi, suci, tua, yaitu lembah tua maksudnya. Jadi idnada, tatkala nada, memanggilnya, Rabbuhu, Tuhan kamu, bil wadi, di lembah, muqaddasi, suci, tua, yaitu nama suatu lembah. Jadi arti dari ayat ke-16 ini adalah, ketika Tuhan memanggilnya Nabi Musa di lembah suci, yaitu lembah tua. Kemudian ayat ke-17, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, pergilah, ila, kepada fir'auna, Fir'aun, innahu, sesungguhnya dia, yaitu dia Fir'aun, tagha, kelewat batas. Fakul halaka ila anda zakka, ayat ke-18, fakul, maka katakanlah, hal, apakah atau maukah, laka, bagi kamu, ila, kepada, an, bahwa, tazakka, bersihkan diri. Jadi arti dari ayat ke-18 ini adalah, maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri? Kemudian ayat ke-19, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsyah. Wa ahdiyaka, dan memberi petunjuk kepadamu, atau dan aku memberi tunjuk padamu, ila, kepada rabbika, Rabbi, Tuhanmu, fatahsya. Fatahsya artinya maka kamu takut.
Kemudian ayat ke-20 fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahu artinya maka lalu dia lihatkan padanya al-ayah, ayat-ayat atau mukjizat al-kubro yang besar. Kemudian ayat yang ke-21 fakadzdzaba wa asa. Fakadzdzaba maka dia mendustakan wa asa dan dia mendurhakai. Tsumma adbara yas'a. Kemudian kemudian adbaro dia berpaling, yas'a dia berusaha atau dia berjalan. Jadi arti dari ayat ke-22 ini adalah kemudian berpaling seraya berusaha menantang. Kemudian ayat yang ke-23 fahasyara fanada fahasyara. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu fanada lalu berseru. Kemudian ayat yang ke-24 faqala ana rabbukumul a'la. Maka berfirman atau mereka berkata aku rabbukum Tuhan kamu al-a'la yang maha tinggi. Jadi seraya mereka berkata aku adalah Tuhan kamu al-a'la yang maha tinggi. Kemudian ayat yang ke-25 fa'akhadahullahu nakalal akhirah. Fa'akhoda maka mengambil Allahu Allah nakala siksa al-akhirah pada akhirat wal ula dan yang terdahulu. Kemudian selanjutnya ayat ke-26 inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna sesungguhnya fi pada dzalika yang demikian itu la'ibra artinya benar-benar la'ibra pelajaran li bagi man orang-orang yakhsha yang takut. Kemudian ayat yang ke-27 A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Antum apakah kalian asyaddu lebih sangat khalqa penciptaan am atau sama langit banaha dan dia telah membinanya. Jadi arti dari ayat ke-27 ini adalah apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya. Kemudian ayat yang ke-28 Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a dia meninggikan samkaha bangunannya fasawwaha lalu dia menyempurnakannya. Kemudian ayat yang ke-29 wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa aghtasha dan dia menjadikan gelap lailaha malamnya wa akhraja dan dia keluarkan duhaha waktu duha. Kemudian ayat yang ke-30 wal ardo ba'da dzalika dahaha dan bumi ba'da dzalika ba'da sesudah dzalika sesudah demikian itu dahaha ia hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha ayat ke-31 akhraja dia keluarkan minha darinya dari bumi itu ma'aha airnya wa mar'aha dan padang rumput. Kemudian ayat yang ke-22 wajibala arsaha dan gunung-gunung arsaha dia pancangkan mata allakum wali an'amikum ayat ke-33 mata'an kesenangan lakum bagi kamu wali an'amikum dan untuk binatang ternak kalian. Kemudian ayat yang ke-34 fa idza ja'atut tammatul kubra
faida, fa maka ida apabila ja'a datang ja'ati telah datang at-tamatu keributan al-kubro yang besar. Kemudian ayat yang ke-35, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yauma pada hari itu yatadzakkaru teringat al-insanu ma sa'a, al-insanu manusia apa-apa sa'a yang ia kerjakan. Kemudian ayat yang ke-36, wa burrizatil jahimu liman yara, wa burrizati dan diperlihatkan al-jahimu neraka liman bagi orang yara ia melihatnya atau kepada orang ia melihatnya. Fa amma man tagha ayat ke-37, fa amma adapun man orang toho yang kelewat batas, wa athara hayatad dunya, wa athara dan ia sedang al hayatad kehidupan ad-dunya. Jadi arti dari ayat ke-38 dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kemudian ayat yang ke-39, fa inna jahimu hiyal ma'wa, fa inna sesungguhnya al jahimu neraka jahim, hiya yaitu neraka jahim itu al ma'wa tempat tinggal. Kemudian ayat yang ke-40, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa, wa amma dan adapun man orang khafa yang takut maqama kedudukan Rabbi Tuhannya, wa naha dan ia menahan an nafsa nafsunya atau dirinya, anil hawa dari nafsunya. Kemudian ayat 41, fa innal jannati hiyal ma'wa, fa inna maka sungguhnya al jannatu surga, hiya yaitu surga, al ma'wa tempat tinggalnya. Ayat yang kedua, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, yas'aluna mereka bertanya-tanya padamu an dari as-sa'ati yaitu hari kiamat, ayyana kapan, mursaha terjadinya. Fima anta min zikroha, fima dalam apa, anta kamu, min dari zikroha mengingatnya, ila rabbika muntahaha, ila kepada rabbika Tuhan kamu, muntahaha kesudahannya. Kemudian ayat yang ke-345, anta munzirum mayyasyaha, anta munziru yaitu innama anta, innama sesungguhnya anta kamu, munziru pemberi peringatan, may yasyaha man siapa yang yasyaha ia takut kepadanya. Ayat yang ke-6, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha, ka'annahum seakan-akan mereka, yawma hari, yarawnaha mereka melihatnya, lam tidak, yalbathu tinggal, illa kecuali, ashiyatan di waktu sore, aw duhaha atau waktu sore. Jadi arti ayat ke-46 ini adalah pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasana yang hebat, mereka seakan-akan hanya tinggal sebentar saja di dunia ini pada waktu sore atau pagi hari. Demikian terjemah atau arti Al-Quran berkata dari surat An-Nazi'at. Semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.